Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry dalam pembahasan soal-soal matematika. Baik, apa kabar semua adik-adik? Pada video kali ini kakak akan membahas tentang soal UNBK Matematika SMP ya. Baik, silakan dipersiapkan dulu catatannya. Alat tulisnya juga dipersiapkan. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa mau belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, langsung ya kita masuk soal nomor 1. Hasil dari min 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali min 5. Nah, soal nomor 1 adalah soal nomor 1 soal hitung campuran ya. Ada bagi, ada tambah, ada plus, ada minus, juga ada bagi dan kalinya ya, juga tambah. Berarti di sini yang harus diperhatikan adalah operasi hitung kali batakunya. Kali bagi tambah kurang. Dan kita posisi paling depan ada bagi, maka kerjakan dulu baginya. Lalu ada kali, kerjakan dulu kalinya. Nanti hasil bagi ini ditambah hasil kali ini. Nah, seperti ini. Jadi, min 12 dibagi 3 adalah min 4. 8 dikali min 5 adalah min 40. Min 4 ditambah min 40 adalah min 44. Seperti itu ya. Jadi jawabannya A. Baik, soal nomor 2. Benny menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 96 halaman. Ada 4.672 totalnya ya. Ternyata terjadi kekeliruan. Ada satu halaman yang dihitung 2 kali nih ya. Satu dihitungnya 2 kali. Misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus sampai halaman 96. Ternyata ada satu halaman itu dihitungnya 2 kali. Entah itu halaman 10-nya dihitung 2 kali ataukah halaman berapanya dihitung 2 kali gitu ya. Sehingga terjadi kesalahan. Pertanyaannya, halaman berapakah itu ya? Jadi halaman berapa yang dihitung 2 kali. Nah, ini caranya bisa pakai baris deret ya. Nah, coba perhatikan, misalkan kayak gini. Halaman 1 tambah halaman 2, halaman 3 terus sampai halaman 96. Nah, kesalahan menjumlahnya itu adalah 4.672. Nah, ini kesalahan menghitungnya. Kita tahu suku pertamanya adalah 1. Bedanya berapa? Bedanya dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya adalah 1. Yang ditanyakan adalah UN. UN-nya berapa? Nah, UN ke 96. Dan N-nya berapa? N-nya juga 96. Maka kita pakai rumus jumlah ya. Jumlah baris dan deret. Di sini rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berarti S dikali N-nya berapa? 96. Berarti S sekali 96 sama dengan N-nya berapa? N-nya adalah 96 per 2. 2 ini sudah rumusnya. A ini berapa tadi? 1 ya. 1 ditambah UN. UN ini berapa tadi? 96. Tinggal dimasukkan saja. Maka di sini didapat S96 sama dengan mana nih tadi? 96 dibagi 2 48 dikali 96 tambah 1 adalah 97 sama dengan 4.656. Sehingga halaman yang terhitung 2 kali ini adalah 4.672 dikurangi 4.656. Jadi halaman 16. Seperti itu. Bisa dipahami ya, adik-adik ya. Baik. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini bisa dilihat nomor 3, suatu pekerjaan akan diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 hari. Jika pekerja harus menyelesaikan dalam 9 minggu, ini 12 minggu ya. Jika pekerja itu harus selesai dalam 9 minggu, banyaknya pekerja yang harus ditambah berapa orang gitu ya. Coba kita lihat. Jadi kalau dia mau selesai 12 minggu, itu dikerjakan 15 orang. Nah, kalau dia mau selesai dalam 9 minggu, nah berarti pekerjanya harus bertambah atau berkurang kan begitu ya.
Nah, berarti di sini kalau 15 pekerja saja 12 minggu. Maka kalau 9 pekerja adalah berapa nih? Kalau 9 minggu berarti berapa pekerja? Nah, ini kan sama aja dengan kali silang ya. Kayak kali silang gitu. Nah, ini kalau misalkan 15 per A sama dengan 9 per 12. Jadi pekerja dengan pekerja ini dikali silang jadi gini nih modelnya. Nah, di sini 15 orang aja ya kan. Itu selesai dalam 9 minggu. Gitu caranya ya. Nah, kalau 12 orang selesai dalam berapa minggu kan gitu. Ini X misalkan. Nah, maka didapat di sini kali ini berarti 9x. Nah, 15 dikali 12 ada 180. Berarti A-nya adalah 20. Berarti kalau mau selesai dalam 9 minggu, berarti kita harus nambah berapa orang? Tadi udah ada 15, berarti harus nambah 5 orang ya. Karena tadi udah ada 15 kan. Kita harus punya 20. Berarti di sini harus nambah 5 orang. Jadi 15 ditambah 5 nih. Jadi 5 ini yang harus ditambah. Jadi ditambahnya 5. Jawabannya adalah C ya, seperti itu. Baik. Nomor 4. Hasil dari 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat min 2. Nah, ingat konsepnya ya. A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B ditambah pangkat C. Dan kalau ada minusnya berarti itu per. Nah, seperti ini. 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat min 5. Karena ini ditambah ya. Kalau kali ini ditambah dia. Jadi seperti ini. Nah, ini min 3 dan min 2-nya ditambah jadi min 5. Dan kalau negatif gini supaya jadi positif dikasih per. Jadinya 1 per 2 pangkat 5. Jadinya 1 per 32. Jawabannya D. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada ya? Good. Kita masuk soal nomor 5. Hasil dari akar 32 dikurangi akar 2 ditambah akar 128 adalah. Nah, trik untuk mencari seperti ini kan nanti harus dipecah ya. Angka-angkanya harus dipecah. Ingat di sini, cari ekor yang paling sedikit yang dia tidak bisa diakarkan, yaitu 2 kan. Nah, berarti ini juga 2 nih pasti nih. Berarti di sini adalah 16. 16 dikali akar 2, akar 16 dikali akar 2, terus yang ini juga sama. Coba nih ya, kakak tunjukkan cara cepatnya. Nah, coba lihat di sini. Ini tuh sama saja dengan akar 2. Jadi yang paling yang harus kita cari untuk memecah ini akar berapa sih yang paling kecil? Sini kan akar 2. Nah, berarti di sini juga sama akar 2 nih, ya. Di sini akar 2 nih. Akar 2. Berarti di sini juga akar 2 sehingga bilangan primanya ini angka 2 dikalinya dan 16-nya ini bisa diakarkan. Ini juga sama. Nih, ini akar 2 dan 64 juga bisa diakarkan kan? Kan 16 akar 16 berapa? 4. Kalau akar 2 ya udah 2, kan dia bilang prima gitu ya. Kalau ini 1 sebenarnya nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi terus di sini 8. Akar 64 juga 8, akar 2. Nah, berarti di sini dapat kita hitung ya. 4 dikurangi 1 ditambah 8 adalah 11. Akar 2-nya tetap akar 2 gitu. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Rudi menabung pada sebuah bank
sebesar 800.000 dengan bunga 25% per tahun. Jika tabungan Budi sekarang menjadi 950, maka ia udah menabung berapa lama? Nah, kalau setahun aja 25%, berarti setengahnya, ya kan? Seperempatnya, maaf. Nah, sekarang tabungannya sudah 950, berarti ya sudah menabung berapa lama? Ya, coba kita lihat. Tabungan awalnya kan 800.000, ya. Tabungan awal nih, Budi ini 800.000. Nah, ternyata tabungan Budi sekarang sudah 950.000. Nah, kita kurangin dulu nih. 950.000 dikurangi 800.000. Nah, ini kan bunganya jadi 150. Nah, sedangkan bunga 1 tahun itu adalah 25%. 25% dari 800.000 adalah bunga 1 tahunnya adalah 200.000. Nah, ini kan tadi bunga yang udah didapat, tapi ini bunga bunga selama 1 tahun. Nah, caranya gimana? Caranya gampang ya. Tinggal 150.000 nih yang ini, bunga yang sudah didapat sampai sekarang, dibagi bunga dalam 1 tahun. Nah, terus dikali, karena yang ditanyanya bulan, berarti dikali dalam bulan gitu. Sehingga didapat berapa? Didapat 9 bulan. Mudah kan ya? Jadi caranya seperti itu. Tinggal bunga yang sudah didapat dibagi bunga 1 tahun dikali bulan, karena yang ditanyanya bulan. Udah gitu aja. Jadi caranya nggak usah panjang-panjang. Yang penting adik-adik bisa memahami dan bisa mencari isinya dengan cepat gitu ya. Baik, kita lanjut soal nomor 7. Ali menjual sepeda dengan harga 500.000. Ia mendapatkan untung 25% dari harga jual. Berapakah harga beli sepeda Ali? Nah, untungnya aja 25%, ingat. Nah, berarti di sini penjelasannya, nah, pembelian kan yang ditanyakan pembelian berapa persen, sehingga jadi 100% kan. Nah, berarti di sini untungnya 25%. Untung dalam persen itu 25%. Maka penjualannya adalah 125%. Kan untung, pembelian ditambah untung. Pembelinya 100%, untungnya 25%. Jadi penjualannya untungnya 125%. Maka cara cepatnya adalah, ya, ingat nih. Tadinya kan beli 100%, dia untungnya 25, maka dijumlahin saja dulu, jadi 125%. Nah, harga belinya adalah 100 dibagi 125%, dikali 500.000, dapat deh 400.000. Nah, cepet kan caranya? Seperti itu. Oke, sip. Lalu nomor 8, wah nomor 8 udah ada nih, isinya udah ketahuan ya, nggak apa-apa deh. Dua suku berikutnya dari bilangan baris ke berapa nih? Dua suku berikutnya dari 20, 17, 13, 8 dan berikutnya ya. Nah, ini polanya sudah ada ya. Polanya adalah dikurangi 4, dikurang 3, dikurang 5, dikurang 6, dikurang 7, terus dikurangi adalah 8 ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2 dan min 5 ya. Jadi hasilnya C. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9. Rumus suku ke N dari baris bilangan 243, 81, 27, dan 9. Nah, ini garis geometri ya. Nah, ini rumus dasarnya. Yang penting teman-teman hafal rumus dasarnya saja dulu. A-nya ini kan awal nih, suku awal 243. Rasionya itu adalah 24 per 247 adalah sepertiga ya rasionya. Yang penting dapat suku awal sama rasio, baru dimasukkan rumusnya. Rumusnya apa sih? Rumusnya R nih ya. R nih, UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Berarti
243 dikali 1/3 pangkat N min 1. Karena di sini adalah pangkatnya min ya, dan ini ada satunya, maka disederhanakan menjadi UN sama dengan 243/3 pangkat N min 1. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Paham ya? Baik. Lalu soal nomor 10. Nomor 10 adalah bentuk sederhana dari 2x² dikurangi x dikurangi 6 ditambah 5x² dikurangi 5x ditambah 10. Nah, kalau ada penyederhanaan seperti ini, ada di video kakak kemarin ya, sempat penyederhanaan aljabar. Caranya gampang ya, tinggal dikurang saja terlebih dahulu bilangan yang variabelnya sama ya. Contoh yang ini. Nah, ini ada 2x² ditambah 5x² kan jadi 7x². Min x min 5x jadi min 6x. Min 6 ditambah 10 adalah plus 4. Jadi jawabannya B. Mudah kan? Nah, seperti itu saja. Baik. Lanjut ya. Lanjut soal nomor 11. Nah, diketahui diketahui 5 dikali x plus 3 dikurangi min 25 sama dengan 3 dikali 4x min 1. Dari nilai x min 1 adalah, nah, berarti kita harus cari apanya dulu. Nyari x-nya ya. Yang pertama nih kan, 5x. 5 dikali x, 5x. 5 dikali 3 plus 15 dikurangi 25 ya kan. Terus yang ini 3 dikali 4x adalah 12x. 3 dikali min 1 adalah min 3. Nah, setelah itu kita pisahkan yang ada variabelnya dengan yang ada variabelnya. Berarti 5x dikurangi 12x sama dengan min 7x sama dengan 7 ya. Lalu yang ini min 3 ditambah 25 adalah 25 dikurangi min 15 ya. Maka x-nya adalah 1. Nah, di sini kita tahu nilai x-nya, x sama x dikurangi 1 sama dengan min x min 1. Jawabannya min 2 ya. Jadi jawabannya A. Nah, paham kan ya? Oke, jadi jawabannya x-nya itu tadi berapa? X-nya adalah min 1 ya. Jadi min 1 dikurangi min 1 adalah min 2. Nah, min 2 ya. Coret. Oke. Himpunan penyelesaian dari 5x min 20 kurang dari sama dengan 40 ditambah 8x anggota x pada anggota x untuk x anggota bilangan bulat. Oh, jadi 5x min 20 kurang sama dengan 40 ditambah 8x untuk x adalah anggota bilangan bulat. Ya tinggal kita ini aja ya, kita masukin aja angka-angkanya. Nah, contoh nih. 5x min 20 kurang dari sama dengan 40 ditambah 8x. Nah, berarti 5x dikurangi min 8. Jadi ini yang x-nya ini nih, x-nya yang tadinya positif pindah ke sini ya. Jadi min 5x dikurangi 8x dapat min 3x. Terus yang tadi 60 yang tadinya minus min 20 pindah ke sini. Nah, jadinya plus 20. Jadi 40 ditambah 20 adalah 60. X sama dengan 60 dibagi min 3 sama dengan min 20 ya. Ingat, karena min maka tandanya harus berubah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari ya. Yang tadinya begini
Nah, ketika min, ini harus berubah jadi begini ya. Paham ya? Oke. Berarti X lebih dari sama dengan min 20. Berarti berapa aja? Ada min 20, min 19, min 18, min 7, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah C ya. Good. Nomor 13. Banyak himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A di mana A adalah himpunan bagian dari A di mana X adalah himpunan X kurang dari 11 dan X adalah bilangan ganjil. Kita masukkan saja langsung angka-angkanya. Berarti kan bilangan ganjil kan 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada berapa nih? Yang kurang dari 11, ingat ya, kurang dari 11. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 kan? Nah, berarti yang ditanya kan banyaknya himpunan. Berarti rumusnya N dikali A, ya kan? Adalah 5. Berarti A-nya itu kan 2. 2 pangkat 5. Ini udah baku ya, 2-nya udah baku. Berarti 2 pangkat 5 adalah 32. Mudah sekali kan? Nah, lalu nomor 14. Dari 143 siswa, 90 siswa senang matematik, 87 fisika, 60 keduanya. Banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya adalah, nah nih, misalkan yang senang matematika A dan yang senang fisika B, maka nilai semestanya adalah nilai A ditambah B dikurangi nilai yang suka kedua-duanya ditambah yang tidak suka kedua-duanya. Berarti 90 ditambah 85 dikurangi 60. Maka didapat 143 sama dengan 122 ditambah yang tidak suka keduanya. Maka yang tidak suka keduanya adalah 143 ditambah 120 dikurangi 122 sama dengan 21. Jadi yang tidak suka keduanya adalah 21 ya. Tuh. Nah, tapi Kakak di sini mau coba share cara yang lebih singkatnya ya. Coba perhatikan. Kakak mau pakai rumus SIL. SIL ya, S ditambah I sama dengan L. Sama dengan L. Jadi S itu semesta. Semestanya yang mana? 143. Semesta itu artinya semuanya ya. Ditambah I. I itu apa? I itu adalah irisan. Irisan itu yang menyukai keduanya. Berarti yang menyukai keduanya berapa? 60. 60 ya. Nah, sama dengan, nah lain-lain ini yang dimaksud dengan lain-lain itu adalah yang menyukai salah satu mata pelajaran dan yang tidak menyukai keduanya. Berarti yang menyukai satu mata pelajaran itu kayak yang cuma menyukai matematika saja berarti 95. Terus yang menyukai fisika saja 87, ya kan? Dan yang tidak menyukai keduanya tadi berapa? Kita ibaratkan X ya. X itu kan belum ketahuan. Nah, kita jumlahkan 143 ditambah 60 adalah 203 ya. 203 ditambah 95 ditambah 87 berarti 12 1 182 ya. 182 ditambah X. X sama dengan 203 dikurangi 182 ya. Jadi jawabannya X sama dengan X sama dengan 3 kurangi 2 1 20 dikurangi 18 2. Jadi 21 siswa. Sama tidak jawabannya? Sama ya. Nah, kalau sama terserah teman-teman mau pakai yang mana, seperti itu. Lanjut ke soal nomor 15 ya. Baik, soal nomor 15 diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 5x min 3. Hasil dari f 3x plus 2 adalah, nah berarti angka x ini, huruf x ini kita ganti dengan angka 3x plus 2. Coba kita lihat ya.
Nah, berarti fx sama dengan 5x min 3. Berarti f dikali 3x plus 2 sama dengan 5 dikali 3x plus 2. Ya, x-nya diganti sama ini 3x plus 2 ya, dikurangi 3. Berarti 3 dikali 5 dikali 3x adalah 15x, ditambah 5 dikali 2 adalah 10, dikurangi 3. Jadi 15x plus 7. Oke, paham ya? Gampang itu. Soal nomor 16. Nah, ini ada gambar yang ditanyakan fungsinya. Hal yang harus kita cari pertama gradiennya dulu ya. Gradien itu kan Y per X ya. Tapi ingat patokannya ya. Kalau gradien itu dia miringnya ke kanan, otomatis dia positif ya. Dia positif hasilnya. Seperti ini kan positif. Nih kan miringnya ke kanan nih, dia positif gitu. Meskipun ininya ada min, harusnya kan min 3, tapi tidak, jadi tetap jadi 3 gitu. Nah, kalau dia ke kiri, dia negatif. Meskipun misalkan hasilnya, misalkan ini ya, misalkan yang ini nih. Nah, ini kita ke sini. Nah, harusnya kan ini berarti 5 per berapa? Per 1 kan harusnya. Sorry, 5 per 2 kan. Nah, ini tetap harus ada minnya gitu, harus ada minnya karena dia ke kiri kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, nah garis memotong, coba lihat lagi di sini. Garis memotong sumbu Y adalah 0,6, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan, nah ini kan gradiennya tadi 3x ditambah 6 ini kan positif 6 ya, sehingga rumus fungsinya fx sama dengan 3x plus 6 gitu ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17 sebentar. Nah, di sini persamaan garis yang melalui titik min 3x dan 1,4 min 3,6, maaf ya, melalui titik min 3,6 dan 1,4 adalah, nah ini caranya seperti ini. Nah, ini kalau pakai cara di sekolah ya. Nah, Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1, lalu dapat gradiennya. Lalu persamaan garisnya Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, kalau kakak coba akan bagikan cara yang lebih mudah saja. Coba perhatikan di sini ya. Di sini ada angka min 3,6 ya. Min 3,6 sama ada angka 1, ada angka 1,4. Nah, langkah yang pertama, coba perhatikan. Ini kakak garis saja ya, biar nggak bingung ya. Oke. Langkah yang pertama, itu kita harus tahu dulu ya. Kita harus paham dulu kalau yang namanya persamaan itu kiri dan kanan harus sama. Y sama dengan X, gitu kan. Kiri dan kanan harus sama. Nah, caranya seperti apa? Oke, langkah pertama, ini kan X nih. Ini Y. Kita balik, yang tadinya Y jadi X, yang tadinya X jadi Y. Paham ya? Yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X. Berarti ini jadi Y nih. Ini jadi X. Paham ya? Baik, kita mulai ya. Nah, yang Y ini min 3, nah kita kurangi 1. Jadi min 4 ya. Nah, ini jadi min 4. Min 4 sama dengan, kan gitu. Ini 6 sama 6 dikurangi 4 adalah 2 ya. 2. Oke. Nah, terus di sini yang terakhir adalah ini kali silang nih. Min 3 dikali 4 adalah min 12. Min 12 dikurangi dikurangi 1 dikali 6 adalah 6. Dikurangi 6 berarti min berapa? Min sama min 18 ya. Nah, kalau min 18 kita lihat di sini X-nya adalah Y
Y-nya adalah 2, X-nya Y-nya min 4, X-nya adalah min 2. Nah, ini bisa disederhanakan kan? Ya kan? Sama-sama kita bagi 2. Kakak garis dulu. Nah, nih. Sama-sama kita bagi 2 nih. Ya. Kita sama-sama bagi 2. Kita sama-sama bagi 2 nih. Nah, kalau sama-sama bagi 2, maka di sini didapat adalah berapa? 4 bagi 2 adalah min 2Y. Ya kan? Lalu 2 dibagi 2 adalah X. Tetap ya, X ya. Dan min 18 dibagi 2 adalah min 9. Nah, kita cari di sini ada enggak jawabannya yang seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya, kalau tidak ada kita rubah posisinya. Nah, yang ini tulisan ini bisa macam-macam ya. Misalkan yang tadinya plus bisa jadi minus, yang tadinya minus bisa jadi plus. Contoh di sini ada 2Y sama dengan X min 9. Berarti Y-nya kita bikin positif. Nah, bikin positif. Gimana bikin positifnya? Berarti 2Y ya kan sama dengan min X ya kan sama dengan plus 9. Nah, plus 9. Ada nggak di sini pilihannya kayak gitu? Oh, nggak ada ya. Berarti ini harus seperti ini. Baik. Lalu kita rubah lagi. Di sini kebanyakan ada yang A sama yang D nih, yang kemungkinan. Berarti yang X ini kita loncat jadi min X ini loncat jadi X gitu kan. Ditambah 2Y sama dengan 9. Sama kan? Ini dengan ini. Jadi jawabannya A ya. Nah, terserah nih. Ini juga sama kan? Nah, ini sama nih. Jawaban ini sama jawaban ini sama. Terserah sih teman-teman mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Tapi kalau kakak biasanya pakai yang ini karena caranya lebih simpel ya. Tinggal ini kurangi ini, taruh di Y, ini taruh dikali ini, ya ini dikurang ini, taruh di X, ini kali ini, dikurangi dikali ini, taruh di yang C ini, ya kan? Nah, terus tinggal disederhanakan, terus nanti kombinasinya bisa di plus minusnya bisa diatur-atur, terserah kita mau yang mana, seperti itu. Paham ya? Lihat deh, nanti kalau tidak paham bisa diputar lagi videonya. Oke, kita lanjut. Lanjut soal nomor 18, penyelesaian dari sistem persamaan X min 3Y sama dengan 1 dan X min 2Y sama dengan 2. Nilai X dan Y-nya berapa? Nilai 2X min 5Y adalah, kita harus nyari X sama Y-nya dulu ya. Nah, kalau kayak gini kita pakai bisa sistem eliminasi aja. Ya, jadi dikurangi. Kita kurangi dulu yang sama nih. Jadi X-nya kan hilang, jadi min 3Y dikurangi 2Y kan sama dengan Y sama dengan 1 dikurangi min 2, 1 dikurang 2 adalah min 1 kan, jadi Y nya adalah 1. Nah, Y nya udah ketemu. Terus X-nya, X sama dengan 2Y sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 2Y. Nah, ini kan dikali 1 nih ya, ini diganti angka 1 ditambah 2 jadi 4. Terus penyelesaiannya udah ketemu X sama dengan 4, Y sama dengan 1, jadi 2 dikali 4 dikurangi 5 dikali 1 sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Mudah ya? Mudah lah kalau yang ini. Oke, lanjut nomor 18 sudah, kita nomor 19. Nah, perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut. Nah, ini ada angka-angka ya yang merupakan segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu adalah patokannya bilangan apa? Bilangan Pitagoras. Nih kakak udah bikin penjelasannya. Nah, coba 7 kuadrat lebih dari 3 pangkat 2
3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul, berarti bukan, ya kan? Terus nomor 2, jika 26 kuadrat lebih kecil dari 7 kuadrat ditambah 25 kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip, berarti bukan. Terus yang ini 34 kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 34 kuadrat. Maka segitiga tersebut adalah siku-siku, ya, karena ini sama nih. Nah, terus yang nomor 4, jika 25 kuadrat kurang dari 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, maka segitiga lancip. Berarti jawabannya udah pasti nomor 3 ya, kayak gitu. Atau teman-teman bisa sih kayak semacam menghafal tentang angka-angka Pitagoras ya, kayak 3, 4, 5, kayak gitu. Nanti tinggal kelipatannya aja seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 20. Luas bangun ABCDE. ABCDE. Nah, ini ada trapesium sama segitiga siku-siku ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa pecah jadi 2 ya. Di sini ada luas ABDE. ABDE ini adalah trapesium siku-siku, dan ini segitiga siku-siku. Pertama kita nyari luas trapesium siku-sikunya, berarti DE ditambah AB dikali AE sama dengan A dibagi 2. Terus yang rumus segitiga siku-sikunya BC dikali BD dibagi 2, berarti dapat 26 ditambah 14. Ini dulu dijumlahkan, baru dikali 16 dibagi 2, ditambah 15 dikali 20 dibagi 2 sama dengan 320 ditambah 150 sama dengan 470 cm persegi. Gampang kan? Nah, lihat yang ini. Unik nih. Perhatikan gambar persegi ABCD dan jajar genjang EFGH di bawah. Jika luas seluruh daerah yang tidak diarsir adalah 61, ini 61 nih misalkan, maka luas daerah jika luas daerah yang tidak diarsir, ini berarti ini yang tidak diarsir adalah 61 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah, nah ini berarti kita harus cari dulu ya daerahnya, yang ini berapa, luasnya ini berapa, nanti dikurangi yang tidak diarsir. Coba kita lihat. Nah, luas persegi ditambah luas jajar genjang dikurangi luas yang tidak diarsir ya. Jadi luas persegi kan sisinya 5 kali 5 ditambah luas jajar genjang, luas alas kali tinggi, panjang alas kali tinggi, maaf, dikurangi yang tidak diarsir 61, terus dibagi 2, dapat 25 ditambah 48 dikurangi 61 dibagi 2, maka dapat 6. Gampang ya. Jadi cari luas ini dulu ditambah luas ini baru dikurangi yang tidak diarsir. Nah, sisanya nih yang diarsirnya. Gitu. Paham? Good. Lanjut ya. Nomor 22. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, ukurannya 30 kali 18 meter. Di sekeliling taman dipasang lampu dengan jarak lampu 6 meter. Jika harga tiap lampu tiang 200.000, berapa biaya untuk membuat lampu? Nah, berarti kita harus nyari kelilingnya dulu ya. Nah, berarti kelilingnya adalah 2 panjang kali lebar. Berarti 2 dikali 30 tambah 18 sama dengan 96. Berarti tiangnya kan tiap 6 meter ya. Jadinya 96 meter dibagi 6. 6 ini dari mana? Ini jaraknya 6 meter 6 meter. Sama dengan butuh 16 tiang lampu. Nah, satu lampunya kan 200.000, berarti 16 dikali 200.000 dapat 3.200.000 ya. Jadi harus ada biaya 3.200.000. Jawabannya B. Seperti itu. Baik. Nomor 23 ya. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut yang sama besar adalah, nah, ini kongruen ya. Nah, kalau kongruen caranya adalah
Ini kan kebetulan udah ada tandanya ya. Jadi lebih gampang nih kalau misalkan kakak tandain ini misalkan ini ya sama dengan ini. Nah, terus yang ini kakak silang ini sorry. Hapus dulu. Hapus. Oke. Nah, misalkan yang ini kan ada 3, ada 1. Ini ada 3, ini ada 1. Nah, berarti yang ini misalkan kita X saja ya. Ini sama dengan ini. Caranya gitu ya. Biar kalian nggak pusing. Nah, terakhir yang ini ada 2, ini ada 3, ini ada 2, ini ada 3. Misalkan kita buletin. Nah, ini kita buletin. Nah, pasangan sudut yang sama besar adalah A sama D. A mana nih A, D mana nih D, sama enggak? Enggak, gambarnya aja beda ya kan. Terus yang B sama D, B mana B? Nih, D sama berarti ini sama. Yang C, B mana B? Nih, E sama enggak, ini bulat ya, enggak. C sama F, C mana? Bulat, F mana? Sila enggak, jadi jawabannya B. Kita buktikan apakah benar jawabannya B. Sorry. Tuh, jawabannya B kan? Jadi seperti itu cara gampangnya ya. Itu trik cepatnya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 25, besar kedua sudut segitiga 25 derajat dan 130 derajat. Ditinjau dari panjang sisinya, jenis segitiga tersebut adalah, kalau kita gambar ya, kalau kita jumlahkan sudut segitiga itu kan totalnya harusnya 180 derajat ya. Nah, sedangkan ini baru ada 25 ditambah 130. Nah, berarti X-nya berapa kan gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat, berarti di sini adalah baru ada 180 dikurangi 155. Berarti di sini adalah kurangnya adalah 25 derajat lagi. Nah, kalau kita buatkan ya, kalau kita digambarkan secara bentuk segitiganya, ini kemungkinan seperti ini karena ini ada dua sudut yang sama ya. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini tuh kan sama ya. Ini adalah segitiga sama kaki nih karena keduanya sudutnya sama nih. Ada 25, ada 25 dan ini adalah 130. Jadi kemungkinan besar ini adalah segitiga sama kaki ya. Salah satu cirinya apa? Mempunyai dua sudut yang sama besar. Jadi jawabannya adalah A. Baik. Lalu nomor 26. Nilai 2X ditambah Y ditambah Z. Baik ya. Nah, ini penjelasannya. Biar cepat ya. Nah, 3X ini kan sehadap ya. Ini ya. Dengan 120 ya. Nah, berarti dia kalau dijumlahin 180. Berarti 3X sama dengan 60. X sama dengan 20. Kalau yang Y, ini dijumlahkan dengan ini, dengan 150 harus jadi 180. Kan ini ada ada garis bantunya nih. Kalau kakak gambar nih, garis bantu. Nah, berarti yang 50 ini sama juga dengan yang ini. Begitu pula dengan yang ini nih. Kalau kakak kasih garis bantu, yang 3X ini adalah sama juga dengan sudut yang ini gitu. Jadi kalau dijumlahkan harus jadi pelurus. Nah, X-nya dapat 20, Y-nya dapat 15, maka Z-nya adalah Z ditambah 60 ditambah 30 ya. Sama dengan 180. Z sama dengan
Oke ya. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 27, besar sudut A pada gambar di atas adalah, pada gambar di bawah ini adalah, berarti yang ini ya. Nah, kita tahu bahwa jumlah segitiga itu kan harusnya 180 ya. Kita lihat sudut yang ini tuh kita harus cari dulu yang ini nih. Sedangkan ini kita tahu berpelurus ke sini. Ini juga kalau digambarkan berpelurus ke sini ya. Berarti 115 ditambah X ini harus jadi 180. Nah, berarti X-nya adalah 65. Nah, kalau yang Y, ini 150 ditambah berapa supaya jadi 180? Berarti kan ditambah 30 ya. Nah, sedangkan di sini untuk yang A-nya, ini kita harus jumlahnya harus 180 jika sudut yang B, C, dan A ini dijumlahkan harus hasilnya 180. Jadi tinggal ditambah saja. Sudut A ditambah 65 ditambah 30 sama dengan 180. Maka sudut A sama dengan 180 dikurangi 65 ditambah 30. Jawabannya adalah 85 ya. Jawabannya adalah D. Oke. Perhatikan gambar berikut. BC adalah BC ini. Ini apa nih namanya? Tali busur ya. Tali busur. Good. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 29. Perhatikan gambar. O adalah pusat lingkaran. O itu adalah pusat lingkaran ya. Nah ini. Sudut BOC itu 75. BOC. Ini 72 ya. Bukan 75, 72. Maka besar sudut BAC adalah, harus diketahui ya teman-teman, kalau misalkan sudut pusat lingkaran ini adalah 2 kalinya dari sudut yang kecil ini nih. Berarti kalau di sini 72, berarti ini sama saja dengan seperti ini. Sebentar. Nah, besar sudut BAC ini adalah setengah dari sudut BOC. Jadi setengah dikali 72 sama dengan 36. Jadi jawabannya ini 36 ya. Karena kalau misalkan kita mau, sebenarnya ini sudut ini kita bisa tarik kemana aja ya. Mau tarik ke sini misalkan. Terus mau tarik ke sini. Mau tarik ke sini. Ini sama aja. Ini itu besarnya sama 72 gitu. Jadi hanya gambarnya aja. Jadi kalau pakai jangka ini bisa ditarik kemanapun, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa, ke sini bisa gitu ya. Jadi bebas. Baik ya, paham ya teman-teman. Lanjut soal nomor 30. Bidang diagonal pada kubus. Bidang diagonal ya, ingat ya. Nah, lihat. Bidang diagonal pada kubus. Nah, bidang diagonal itu kan kita tahu ya, banyaknya rusuk dibagi 2, itu bidang diagonal. Kalau diagonal ruang, itu banyaknya titik sudut dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2 ya. Jadi di sini, ini sepertinya soalnya ada yang kurang ya. Jadi mungkin yang ditanyakan adalah bidang diagonal dan diagonal ruang. Jadi jawabannya adalah 6 dan 4. Jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari rangkaian persegi berikut, yang manakah yang jaring-jari kubus? Aduh, ini gampang sekali ya. Yang mana ada yang tahu? Nah, ini ciri-cirinya. Ini bisa dilihat dari ada sayapnya 2 yang terpisah. Ya. Nah, kalau ini kan 1. Ini memang 2 tapi di sini ada 1. Jadi harus di sini 1, di sini 1 ya. Di kiri 1, di kanan 1, atau di atas 1, di bawah 1. Sama seperti nomor 4. Di atas 1,
di bawah 1. Jadi jawabannya 1 dan 4. Kita lihat jawabannya. Ya kan, 1 dan 4. Seperti itu. Udah cukup jelas ya. Jadi ciri-cirinya dia, sayapnya 2 terpisah. Wajib terpisah. Gitu. Baik, nomor 32. Budi membuat kerangka balok terbuat dari kawat sebanyak mungkin dengan ukuran 25 cm x 20 cm x 10 cm. Jika ia mempunyai kawat panjangnya 5 meter, maka sisa kawatnya adalah, nah berarti kita harus cari jumlah kerangkanya dulu ya. Nah, kerangka keseluruhan kan semuanya ada 4 ya, panjang 4, tinggi 4, lebar 4 gitu kan. Berarti 4 dikali 20 ditambah 25 ditambah 10, jadi 220, ini totalnya 220 cm. Nah, kita tahu bahwa kawatnya itu punya 5 meter, berarti kita bisa buat 2, karena 2 kan hanya 440 cm ya kan. Berarti 5 meter itu kan 500 cm, dan dikurangi 440, jadi sisanya 60 cm. Cukup jelas ya, gampang ya. Baik. Kita lanjut soal nomor 33. Nah, di sini ada setengah bola dengan kerucut di atas. Volume bangun di atas adalah, nah ini diameternya adalah 30 ya. Dan garis lukis kerucutnya 39. Di sini pi-nya pakai 3,14. Nah, diketahui R-nya itu berarti 15 karena diameternya 30. Garis lukisnya 39. Nah, kita harus cari tingginya dulu. Nah, untuk cari tinggi, ini pakai rumus yang biasa ya. Seperti ini ya. Di sini 5, ya kan? Di sini 39. Di sini 15. Di sini 39. Berarti di sini berapa? Gitu kan ya. Nah, berarti di sini adalah 36 ya. 36 seperti itu. Nah, berarti baru kita jumlahkan. Volume bola adalah volume kerucut ditambah setengah bola. Nah, ini volume kerucut rumusnya sepertiga dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 36. Ini volume kerucut dan ini setengah bola. Setengah bola berarti setengah dikali 4/3 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 15. Nah, ini rumus untuk volume bola. Nah, kita untuk volume setengah bola ya. Kita jumlahkan dapat 15.543 cm kubik. Seperti itu. Paham ya? Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 34. Jumlah luas seluruh permukaan kubus yang panjang rusuknya 10. Ya, luas permukaan nih, ingat. Berarti rumus yang dipakai adalah 6 kali S pangkat 2 ya, atau 6 kali S kuadrat. S-nya adalah 10. Gampang sekali ya. 6 dikali 10 kali 10. Sama dengan 600 cm persegi. Baik. Lanjut nomor 35. Sebuah gedung berbentuk balok dengan ukuran 15 dikali 10 dikali 4 meter ya. Dinding bagian dalam dicat seluruhnya dengan biaya 30.000 per meter. Seluruh biaya pengecatan gedung adalah, jadi yang mau dicat bagian dalamnya ya. Oke, berarti kita harus nyari apa? Betul sekali, luas permukaan, karena yang mau dicatnya permukaannya ya. Maka di sini diketahui panjang 15, lebar 10 meter, tinggi 4 meter. Yang akan dicat adalah dinding bagian dalam saja. Sisi tegak ya, alas tidak dicat. Atap juga tidak dicat. Nah, berarti luas permukaannya 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 lebar kali tinggi. Berarti 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 dikali 10 kali 4. 220 tambah 80 adalah 200. 200 dikali 30.000 adalah 6 juta. Jadi yang berkaitan sama atap sama alas itu nggak usah dicari ya. Seperti lebar kali tinggi itu nggak usah, karena itu alas. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 6 juta. Oke.
Lanjut soal berikutnya ya. Soal nomor 36. Modus dari data 78655657879 adalah, modus itu adalah apa? Yang sering keluar ya. Maka nilai yang paling banyak muncul apa? 6. Waduh, gampang sekali ya. Baik, nomor 37. Berat rata-rata 15 siswa itu 52 kg dan berat rata-rata 25 siswa adalah 48 kg. Berat rata-rata dari keseluruhan kedua kelompok. Nah, ini caranya nih, cara mudahnya seperti ini. Kalau 15 kan 15 kali 52 adalah 780. Kalau misalkan 2 kan berat 25 kan 25 dikali 448 adalah 1200 kg, ya kan? Nah, kalau keduanya berarti dijumlahin aja. Jadi dapat 40. 15 tambah 25 adalah 40. Nah, sama dengan ininya juga kita jumlahin. 780 ditambah 1200 kg, dapat 1980. Nah, baru 1980 ini dibagi jumlah keseluruhan atau dibagi jumlah 40. Didapatlah 49,5. Jadi jawabannya C ya, bukan D nih, salah ketik ya. Jawabannya C, seperti itu. Gampang kan? Kita lanjut nomor 38. Selisih buku yang dijual hari Selasa dan Jumat. Ya ampun, tinggal dikurang saja ya ini. Berarti berapa? Jumat 30. Selasa 50. Berarti berapa? 50 dikurang 30, 20. 20 ya. Jadi jawabannya A. Nomor 39. Dalam percobaan melempar sebuah dadu, peluang muncul mata uang faktor dari 6. Ya. Faktor dari 6 tahu kan? Oke nih, kalau nggak tahu faktor ya. Faktor itu kan yang kayak gini nih. 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi faktornya itu 1, 2, dan 6. Nah, di sini berarti jumlah munculnya ada berapa? Ada N-nya ada berapa? Ada 6. Ada 4 ya. 1. Coba kakak tulis di sini. Berarti ada berapa aja? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Berarti kan cuma 4 ya. Cuma 4 gitu. Dan total mata dadu itu ada berapa? Ada 6. Berarti sama dengan 4 per 6. Per 6 ya. Kalau diperkecil berarti berapa? Sama-sama dibagi 2. Berarti 2 per 3. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Mudah sekali ya. Baik, soal terakhir. Soal terakhir itu Budi dan Tini belanja di toko yang sama-sama setiap minggu yang sama selama 5 hari. Jadi tokonya sama ya. Selama dalam minggu yang sama selama 5 hari. Senin sampai dengan Jumat sama tuh, Tini sama Budi. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk berbelanja di toko pada 5 hari tersebut. Peluang mereka belanja di toko tersebut pada hari yang berurutan adalah, ini harus butuh pengamatan yang tinggi ya. Coba kakak bikin diagramnya seperti ini. Kan mereka itu belanja 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini si Tini nih ya. Terus Budi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Selasa, Senin, Selasa, Senin, Rabu, Senin, Kamis, Senin, Jumat. Terus dibikin seperti itu ya. Sampai nantinya Jumat ketemu Jumat. Nah, rumusnya seperti ini. P ini kan hari berurutan, ya kan? N ini kan hari berurutannya ya. Hari berurutannya kan ada berapa? Nah, hari berurutannya coba lihat di sini. 1, Senin, Selasa. Terus Selasa, Rabu. Terus Rabu, Kamis. Terus Kamis, Jumat. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Begitu juga dengan
si Budi sama dia. Ada 4 juga ya. Kan Senin, Selasa, ulangnya ya. Terus Selasa, Rabu. Terus Rabu, Kamis. Terus Kamis, Jumat, gitu kan. Karena nggak mungkin Kamis, Rabu ini kan nggak berurutan nih, gitu ya. Jadi 4 ditambah 4 per 25. Kenapa 25? Karena jumlah harinya ada 25. 5 kali 5 ada 25. Berarti 8 per 25 dapat 0,32. Jawabannya berapa? C. Baik, cukup mudah kan ya? Nanti kalau ada yang tidak paham atau masih bingung, silahkan diputar-putar lagi videonya sampai benar-benar paham ya. Kalau masih ada yang belum paham juga, silahkan bisa tulis pertanyaan di komen ya, di kolom komentar. Nanti kakak akan balas via kolom komentar juga, seperti itu. Baik, itu saja dari kakak. Terima kasih. Semoga ujian kalian mendapat nilai yang maksimal. Kakak mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye-bye.